Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Mahadewi, NIM J1A019016 akan mempresentasikan penyelesaian dari sebuah contoh kasus maksimasi dengan menggunakan metode simplex. Di sini kita diminta untuk memaksimalkan Z sama dengan 3x1 plus 5x2 dengan 3 batasan, yaitu yang pertama 2x1 kurang dari atau sama dengan 8, yang kedua 3x2 kurang dari atau sama dengan 15, dan yang ketiga 6x1 plus 5x2 kurang dari atau sama dengan 30. Langkah yang pertama yaitu kita akan menyusun persamaan. Di sini fungsi tujuan ini kita ubah menjadi sama dengan 0, sehingga menjadi Z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. Kemudian tiga batasan ini kita ubah menjadi sama dengan, maka 2x1 sama dengan 8, 3x2 sama dengan 15, 6x1 plus 5x2 sama dengan 30. Di sini karena terdapat 3 batasan, maka kita perlu memasukkan 3 variabel slack dengan simbol x3, x4, dan x5, sehingga persamaan ini kita ubah lagi, batasan-batasan ini kita ubah menjadi, kita masukkan variabel slacknya, 2x1 plus x3 sama dengan 8, 3x2 plus x4 sama dengan 15, 6x1 plus 5x2 plus x5 sama dengan 30. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel simplex yang pertama. Kita akan memasukkan semua variabel yang sudah kita dapatkan termasuk variabel slack untuk membuat tabel simplex yang pertama. Di sini ada variabel dasar. Kita masukkan Z, X1, X2, X3, X4, X5, dan NK atau nilai kanan. Kemudian di sini ada Z, X3, X4, dan X5. Nilai Z yang akan kita cari, kita beri nilai 1 dan yang lainnya 0. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan nilai dari persamaan ini. Untuk nilai Z, min 3x1 kita tulis min 3 dan min 5x2. Kemudian untuk batasan kedua 2x1 kita tulis 2 di sini. Kemudian 3x2 kita tulis 3 di sini, dan 6x1 plus 5x2 di sini 6 dan 5. Kemudian variabel slack kita beri dengan nilai 1. Untuk x3 kita beri nilai 1, x4 1, dan x5 1, dan yang lainnya kita beri 0. 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian untuk nilai kanan kita masukkan dengan angka di sebelah kanan sama dengan, di sini ada 0, 8, 15, dan 30. Langkah selanjutnya yaitu kita akan, dalam metode simplex ini yang kita lakukan adalah iterasi. Langkah pertama yaitu kita akan mencari kolom kunci. Kolom kunci merupakan nilai tujuan atau nilai Z yang nilai negatifnya tertinggi. Di sini ada 2 nilai negatif, min 3 dan min 5. Nilai negatif tertinggi yaitu pada min 5, sehingga kolom kuncinya adalah pada x2. Kemudian selanjutnya kita akan mencari baris kunci, yaitu nilai indeks positif yang dengan angka terkecil. Indeks positif kita cari dengan rumus nilai kanan dibagi dengan nilai sebaris pada kolom kunci. Di sini untuk nilai kanan 8 dibagi dengan nilai sebaris pada kolom kunci yaitu 0, menghasilkan nilai indeks positif tidak terhingga. Nilai kanan 15 dibagi dengan nilai sebaris pada kolom kunci yaitu 3 sama dengan 5. Nilai kanan 30 kita bagi dengan nilai sebaris pada kolom kunci yaitu 5 sama dengan 6. Indeks positif
yang kita akan jadikan sebagai baris kunci yaitu yang terkecil di sini, yaitu 5. Maka baris kunci terdapat pada baris ketiga, baris X4. Dan di sini kita peroleh elemen kunci bernilai 3. Elemen kunci yaitu perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Selanjutnya, kita akan mencari angka baru untuk baris kunci ini, baris ketiga ini, dengan cara nilai lama, nilai 0, 0, 3, 0, 1, 0, 15 ini dibagi dengan elemen kunci yang kita peroleh yaitu 3, sehingga menghasilkan nilai baru untuk baris kunci yaitu 0, 0, 1, 0, 1/3, 0, dan nilai kanan 5. Kemudian, untuk baris lainnya selain baris kunci, kita juga cari nilai barunya dengan rumus baris lama dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci. Koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci yang sudah kita hitung sebelumnya. Yang pertama kita cari nilai baru untuk baris Z, baris pertama atau baris Z. Nilai untuk baris lamanya yaitu -3, -5, 0, 0, 0, dan nilai kanan 0. Kita kurangi dengan perkalian antara koefisien pada kolom kunci -5 dengan nilai baru pada baris kunci yang sudah kita peroleh sebelumnya, menghasilkan nilai baru -3, 0, 0, 5/3, 0, dan 25. Kita lanjutkan untuk baris kedua atau untuk batasan yang pertama. Nilai lamanya yaitu 201.008 dikali dengan koefisien pada kolom kunci yaitu 0 dan nilai baru pada baris kunci menghasilkan nilai baru di sini menghasilkan nilai baru 2, 0, 1, 0, 0, dan 8. Kita lanjutkan lagi mencari nilai baru untuk baris keempat atau untuk batasan yang ketiga. Nilai lamanya yaitu 6, 5, 0, 0, 1, dan 30. Kita kurangi dengan perkalian koefisien pada kolom kunci yaitu 5 dengan nilai baru pada baris kunci, menghasilkan nilai baru untuk baris keempat yaitu 6, 0, 0, -5/3, 1, dan 5, sehingga diperoleh tabel pertama ini yaitu untuk nilai lama dan tabel kedua ini untuk nilai baru. Di sini karena tadi baris kunci terdapat pada baris ketiga atau baris X4 ini dan kolom kunci pada X2, maka di sini X4 tadi kita ubah menjadi X2. Dan di sini kita dapat peroleh kesimpulan yaitu jika mesin X2 terjual sebanyak 5, maka akan menghasilkan keuntungan maksimal sebesar 25. Di sini kita tidak dapat di sini nilai tujuan atau nilai Z masih ada yang bernilai negatif, sehingga kita harus melakukan iterasi kembali dengan cara yang sama untuk menghasilkan hasil yang optimal. Di sini seperti langkah sebelumnya, yang pertama yaitu kita akan mencari kolom kunci yaitu nilai Z dengan nilai negatif tertinggi. Maka di sini kita menggunakan -3. Di sini akan menjadi kolom kunci. Dan baris kunci kita cari menggunakan indeks positif, yaitu rumusnya nilai kanan sebaris pada kolom kunci. Di sini 8/2 sama dengan 4, 5/2 sama dengan 5/0 sama dengan tak terhingga, dan 5/6 sama dengan 5/6. Di sini nilai indeks positif dengan angka terkecil yang akan kita jadikan baris kunci, yaitu di sini
baris keempat, maka baris kunci yaitu di sini. Baris kunci di sini dengan elemen kunci yaitu 6. Seperti langkah sebelumnya juga, kita akan mencari nilai baru untuk baris kunci ini dengan cara nilai lama 6, 0, 0, min 5/3 dan 1. Ini 1. Kita bagi dengan elemen kunci sehingga diperoleh nilai baru untuk baris kunci atau baris keempat ini yaitu 1, 0, 0, min 5/18, 1/6, dan 5/6. Sama juga kita akan mencari nilai baru untuk baris lainnya. Untuk baris pertama atau baris Z ini, nilai lamanya min 3, 0, 0, 5/3, 0, 25, dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci, min 3, dikali dengan nilai baru pada baris kunci, 1, 0, 0, 5, min 5/18, 1/6, dan 5/6, menghasilkan nilai baru 0, 0, 0, 5/6, 1/2, dan 27, 1/2. Untuk baris kedua, nilai lamanya yaitu 2, 0, 1, 0, 0, 8, sama, dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci yaitu 2, dikali nilai baru pada baris kunci, menghasilkan nilai baru 0, 0, 1, 5/9, min 1/3, dan 6, 1/3. Untuk baris ketiga, sama, kita di sini nilai lamanya yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5, kita kurangi dengan perkalian antara koefisien pada kolom kunci yaitu 0 dengan nilai baru pada baris kunci 1, 0, 0, min 5/18, 1/6, dan 5/6 ini, menghasilkan nilai baru yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Dari nilai baru yang sudah kita dapatkan tersebut diperoleh tabel simplex final hasil perubahan, yaitu seperti pada tabel ini. Dan di sini nilai tujuan atau nilai Z-nya sudah tidak ada yang bernilai negatif, sehingga kita tidak dapat meneruskan kembali, sehingga ini merupakan hasil yang paling optimal. Di sini karena tadi kolom kunci terdapat pada X1 dan baris kunci terdapat pada X5, maka di sini kita ubah X5 menjadi X1. Di sini kita dapat tarik kesimpulan, yaitu karena ini sudah merupakan hasil yang optimal, sehingga kita dapat tarik kesimpulan yaitu jika mesin X1 terjual sebanyak 5/6 dan mesin X2 terjual sebanyak 5, akan memperoleh keuntungan maksimal yaitu sebesar 27, 1/2. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.